Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Pentingnya bahasa Arab ini tentu kita selaku seorang muslim, ya, kita harus yakin bahwasanya kitab suci kita itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu mengulang-ulang sampai ada 11 ayat, ya, 11 tempat yang menjelaskan di sana bahwasanya Al-Quran ini berbahasa Arab. Jadi dengan demikian kita harus yakin bahwasanya kalau kita belajar bahasa Arab ini kita belajar bahasanya Al-Quran, ya. Yang mana masih banyak di antara kaum muslimin ada yang meragukan bahwasanya bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Maka tentu itu tidak bisa dibenarkan, ya. Yang benar bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran, ya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah, di antaranya misalkan Allah menjelaskan bahwasanya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, Qur'anan Arabiyyan, Qur'an yang berbahasa Arab, itu jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Ya, sekali lagi itu ada 11 ayat yang menjelaskan seperti itu, ya. Jadi jangan ragu. Kalau kita sekarang belajar bahasa Arab, ini berarti kita belajar bahasa kitab suci kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita dan menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kitab jilid yang kedua, pelajaran 25, dan kita sudah masuk di latihan-latihannya. Sekarang kita masuk di latihan yang ketiga. Nah, silakan ya dibuka bukunya, pelajaran 25, latihan yang ketiga. Nah, di latihan ini mulai menyampaikan kepada kita perintahnya adalah iqra al-misalaini thumma udkhul la yazalu halal jumalil atiyati ilman bi anna la yazalu min akhwati kana. Nah, bacalah dua contoh, ya, dua contoh ini, contohnya 1, 2, ya. Summa udkhul, kemudian masukkan la yazalu, ya, la yazalu halal jumalil atiyah pada kalimat berikut ini, ya, ilman dengan mengetahui bi anna la yazalu, bahwasanya kata la yazalu ini min akhwati kana, dari saudari-saudarinya kana. Nah, baik. Maksudnya apa sih saudarinya kana ini? Jadi saudarinya kana ini maksudnya ini adalah termasuk, ya, la yazalu termasuk saudarinya, maksudnya adalah dia itu berlaku kaidah sebagaimana kaidahnya kana. Apa itu? Nah, ini yang sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Bahwasanya kana ketika masuk dalam sebuah kalimat maka dia itu menjadikan mubtada'nya menjadi isim kana dan khobarnya menjadi khobar kana. Nah, sama semua saudarinya juga seperti itu. Di antara salah satu saudarinya adalah la yazalu. Ya, la yazalu. Ya. Maka kata la yazalu juga sama berfungsi seperti itu, menjadikan mubtada sebagai isim kana, ya, dan khobarnya menjadi khobar kana. Nah, dan tentunya kalau kita lihat di sini, ya, contoh seperti ini, khobar, ya, isim kana itu marfu, ya, di sini dhammah yang marfu tandanya, dan khobar kana adalah mansub, ya, di sini ditandai dengan fathah. Nah, sehingga kalau dimasukkan la yazalu karena dia termasuk saudarinya kana, ya, maka bisa kita lihat contohnya di sini, ya. Ibrahimu naimun, Ibrahim mubtada, naimun khobar. Ditambahkan la yazalu maka menjadi la yazalu Ibrahimu naiman. Nah, kenapa naiman? Karena dia menjadi khobarnya kana, ya. Jadi Ibrahimu tetap menjadi isim kana, ya, naiman menjadi khobar kana. Khobar kana adalah mansub. Kenapa kok di sini menjadi khobar kana? Karena kemasukan la yazalu. La yazalu adalah saudarinya kana. Nah, baik, kita lihat contoh yang berikutnya, ya. Aminatun naimatun. Aminatun mubtada, naimatun
khobar. Tambahin la yazalu maka berubah la yazalu la yazalu aminatu naimatan. Ya, dari tun menjadi tan. Ya, kalau tun ini khobar, kalau tan ini khobar kana. Ya. Jadi jelas bedanya antara khobar dan khobar kana ya. Jadi la yazalu aminatu naimatan. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas contohnya seperti ini, ya silakan dikerjakan aja latihannya. Ini ada 7 soal ini ya, dengan ditambahkan la yazalu di depannya. Baik, insya sangat mudah ya, tinggal mengubah seperti itu. Nah, silakan dikerjakan sambil mengerjakan, silakan di pause dulu videonya. Nanti kalau sudah selesai kita cocokkan. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baik, alhamdulillah kalau sudah selesai ya, kita langsung aja dikerjakan ya. Insya Allah sangat mudah ya untuk mengerjakannya. Tinggal saja ditambahkan la yazalu di depannya dan yang berubah adalah khobarnya, dari khobar menjadi khobar kana. Ya. Isimnya apa, mubtada'nya menjadi isim kana. Ya. Baik, nah kita ambil jawabannya. Soalnya nomor 1. Nah, nomor 1. Ya. Tambahkan la yazalu di depannya, la yazalu. Jelasnya soal tulisannya kurang besar. Nah. Jadi depan tambahkan la yazalu. Nomor 1, Hisamun. Hisamun apa? Auzabun ya. Jadi Hisam bujang ya. La yazalu Hisamun ya. Tetap dia tanwinnya Hisamun ya. Nah, karena di sini berubah menjadi isim kana khobarnya maka berubah menjadi fathah ya. Uzzaban ya. Jadi berubah menjadi uzab. Nah, tanwin fathahnya la yazalu Hisamun Uzzaban. Nah, nomor 2. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ya, apa di depan ada tambah ya. Kita tambahin di depannya. La yazalul mudarrisu. Di kalimatnya itu jalisun indal mudiri ya. Berarti di sana berubah menjadi jalisan ya. Indal mudiri. Baik. Nah, nomor 3. La yazalu ya. Ahmadu maridon ya. Ahmadu maridon. Jelas ya insyaallah. Nah. Baik, yang nomor 4. La yazalu al-jaw ya. Al-jauharon ya, berubah ya. Haron. Nomor 5 ya, dari kata al-maktabu mughlaqatun ditambahkan la yazalu al-maktabatu ya. Mughlaqatan ya, beda harokatnya aja ya. Mughlaqatan. Nah, mughlaqatun menjadi mughlaqatan. Tulisannya tetap tidak berubah. Baik, yang nomor 6. As-sayyaratu jadi datun ya. Jadi la yazalu as-sayyaratu ya. Dia berubah harokatnya aja jadi datannya.
ya jadi tan, jadi pindah harokatnya aja ya, dari tun jadi tan. Terakhir yang nomor 7 ya, hamidun ghaibun ya, jadi la yazalu. Nah, baik, nah, la yazalu hamidun ya, ghaiban ya, ghaiban. Baik. Nah, alhamdulillah. Nah, ini jawabannya ya, silakan dicocokkan ya untuk para pemirsa, dan nomor 1 sampai nomor 7. Insya Allah jelas ya untuk jawaban-jawabannya. Dan kalau sudah selesai, kita sambung kepada latihan berikutnya. Nah, latihan berikutnya, Mu'alif menyampaikan perintah kepada kita ta'amal ma yali, renungkan yang berikut ini. Di ada marfu, mansub, dan majrur. Apa yang dilihat sekarang? Coba kita lihat contohnya. Yang pertama, dakhala zamiluka. Dakhala fi'il, zamilu ini fa'ilnya, zamiluka di fa'ilnya, ini mudhaf ilaih ya. Dakhala zamiluka, telah masuk temanmu. Nah, ini marfu'nya tandanya adalah dengan dhammah. Yang mana yang dhammah? Yaitu zamilu. Zamilun fa'il. Fa'il kan marfu' ya. Fa'il kan dia fa'il, maka dia marfu'. Ya, jadi dakhala fi'il, fa'ilnya zamilu. Zamilu marfu'. Lalu kemudian ro'a itu ya, zamilaka. Nah, ini berubah dari zamilu menjadi zamilaka. Kenapa berubah dari zamilaka? Di sini karena dia mansub. Kenapa kok mansub? Ya karena dia adalah mudhaf maf'ul bih ya, maf'ul bih. Ro'a itu saya telah melihat zamilaka ya, fa'ilnya menjadi itu di sini fa'ilnya ya. Zamilaka menjadi maf'ul bih ya. Ro'a itu zamilaka. Maf'ul bih itu mansub, tandanya fathah. Jadi ro'a itu zamilaka. Jadi di sini marfu'nya dhammah, mansubnya fathah. Lalu ada majrur. Ya, majrur al-majrur ya qultu li, ada linya dia harfu jar maka selalu menjadi majrur. Zamilika ya. Qultu li zamili ya, berubah lagi menjadi kasrahnya menjadi li. Nah, zamilika majrur dengan tandanya kasrah. Nah, dari contoh yang pertama ini jelas. Tanda marfu dhammah, tanda mansub fathah, tanda majrur kasrah. Baik. Sekarang kita lihat baris yang kedua. Nah, yang kedua ini ya sama ya, jumlah ismiyah juga yang diawali dengan kata kerja fi'il. Jadi di sini ja'a abuka ya, telah datang bapakmu. Ya, ja'a abuka, telah datang bapak. Tanda marfu'nya mana di sini? Bukan di dhammahnya, tapi di wawunya ini. Waw ini tanda marfu'nya. Kenapa kok beda? Nanti kita bahas. Terus kalau ro'a itu abaka, saya telah melihat ya bapakmu. Ya. Ini abaka, dia maf'ul bih. Berarti dia mansub. Mansub tandanya apa? Fathah biasanya kan seperti ini. Nah, di sini tandanya apa? Bukan fathahnya tapi alifnya ini. Jadi ro'a itu abaka, tanda nasabnya adalah di alifnya. Dia mansub dengan tanda alif. Lalu qultu li abika, saya telah bicara kepada bapakmu. Nah, li ada li huruf jar maka dia majrur, li abika tanda jarnya adalah bukan kasrah tapi ya. Nah, baik. Ini sama dengan contoh yang ketiga. Qala akhuka, di sini ada waw. Ini waw tanda rofa'nya. Sa'altu akhoka, ini alif, khoka ini tanda mansubnya. Hadzal kitabu li akhika. Nah, di sini ada ya, ya inilah tanda majrurnya. Nah, kenapa demikian kok tidak sama dengan yang atas ini? Yang atas ini kan rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, majrur dengan kasrah. Tapi kenapa di contoh yang dua belakangnya ini kok kemudian rofa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, dan majrurnya dengan ya? Kenapa demikian? Nah, dalam bahasa Arab, kata ini abu, akhu ini masuk dalam kelompok kategori apa? Kategori yaitu asmaul khomsah. Ya, dia masuk dalam kategori asmaul khomsah. Apa itu asmaul khomsah? Ya.
Jadi dia masuk dalam kategori asmaul khamsah. Ya, asma itu kan nama-nama, ya, nama-nama. Terus apa namanya, khamsah itu yang 5. Berarti ini ada 5 kata yang seperti itu. Kata yang 5 itu apa aja? Ya, yang pertama itu adalah itu ya, abu. Ya, abu. Lalu terus ada di situ aku, ya. Terus yang 3 lagi apa? Ya, aku, abu, terus hamu. Ya, yang ketiga adalah hamu. Ya, kita tulis ya. Hamu. Ya. Lalu yang keempat adalah fu. Fu ya, yang keempat adalah fu. Lalu yang kelima adalah zu. Ya, atau biasa dikenal dengan zu. Zal ya, pakai zal. Ya, zu. Nah, zu malin yang punya. Nah, ini disebut dengan asmaul khamsah. Nah, jadi kelima ini kalau dia dalam posisi marfu ya, ini semua tandanya dengan waw ya. Kalau dia mansub semua tandanya dengan alif ya. Kalau kemudian majrur tandanya dengan ya ya. Jadi ini semua kadang dengan waw, maka ini adalah apa? Dia adalah marfu ya. Marfu. Ya, kalau mansub ya maka dia menjadi abah ya. Baik ya, jadi ini bisa kita tulis bahwasanya dia marfu. Nah, kalau ini sekarang ya, abah ya atau akho ya. Nah, itu bisa diidofahkan ya. Akho. Nah, terus yang ketiga fa ya. Ya. Terus yang ketiga hama dulu ya. Ya, yang ketiga. Ya, yang ketiga ini hama. Ya, hama. Lalu fa dan yang terakhir adalah za ya. Atau za malin lah gitu ya. Nah, ini adalah ketika dia apa? Mansub ya. Mansub. Nah, lalu kemudian ketika dia majrur, ya, maka berubah menjadi abi, ya. Lalu menjadi akhi, ya. Ya, kemudian hami, ya. Dan fi dulu ya, fi dan ya. Nah, ini kalau majrur. Ya, jadi 5 kata inilah yang tetap ya dengan kaidah seperti ini karena dia termasuk asmaul khamsah. Baik, alhamdulillah ya kira-kira jelas ya tentang asmaul khamsah ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ya menambah pemahaman kita terkait dengan ilmu bahasa Arab ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT menerima kita dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.